Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Nila selaku dosen pengampu mata kuliah audit forensik beserta teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya dari kelompok kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nila dan teman-teman semuanya karena telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja materi yang akan kita bahas yaitu penelusuran aset dan pemulihan perhitungan kerugian. Next, Mbak. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kami. Kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Mbak Nadia Safira Bilqis, yang kedua ada Mbak Senia Trisiswanti, dan saya sendiri Ikke Nurjanah. Langsung saja, next, Mbak. Kita masuk kepada pendahuluan. Penelusuran aset berkaitan dengan pengembalian aset yang dimiliki oleh suatu negara atau organisasi, dapat pula suatu entitas yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum. Next, Mbak. Penelusuran aset atau harta dilakukan oleh penyelidik atau penyidik dibantu juga oleh auditor forensik dengan cara mengumpulkan data dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana. Jadi penelusuran aset atau harta ini dilakukan oleh seorang penyelidik dibantu oleh auditor forensik untuk mengumpulkan bukti-bukti. Bukti-bukti tersebut yaitu bisa berupa keuangan atau non keuangan yang dicuri oleh seorang koruptor. Next, Mbak. Nah, adapun tujuan dari penelusuran aset ini adalah untuk mengetahui keberadaan dan jenis aset yang disembunyikan dari hasil tindak pidana yang akan digunakan untuk kerugian negara, pengganti kerugian negara. Jadi tujuan penelusuran aset ini yaitu untuk melacak keberadaan atau mendeteksi keberadaan dari barang, uang, atau segala apapun yang diambil atau dirampas oleh seorang koruptor dengan jenis-jenis tertentu, yaitu contohnya ada keuangan mungkin atau aset-aset lainnya dengan tujuan untuk mengembalikan kerugian itu terhadap negara. Next, Mbak. Nah, adapun dasar hukum untuk penelusuran aset ini, dasar hukum untuk pemulihan kerugian negara dari hasil penelusuran aset antara lain terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau PPT-PPU, dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Next, Mbak. Materi selanjutnya yaitu autokrat. Apa sih autokrat? Nah, autokrat atau autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana satu orang atau seseorang autokrat memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Autokrat ini sistemnya tidak terbatas, absolut, dan tidak tunduk pada batasan hukum atau legislatif. Jadi autokrasi ini sebuah sistem atau sebuah organisasi pemerintah atau organisasi perseorangan di mana seseorang autokrat ini memegang kekuasaan atau
seorang autokrat ini mempunyai kedudukan yang tinggi terhadap perusahaan atau pemerintahan tersebut. Next, Mbak. Adapun kelebihan dari autokrasi, yang pertama ada pengambilan keputusan yang lebih cepat. Kelebihan yang kedua yaitu tidak ada oposisi, dan kelebihan yang ketiga yaitu kepemimpinan yang kuat. Next, Mbak. Dari ketiga kelebihan tersebut terdapat pula kekurangan autokrasi. Kekurangan yang pertama yaitu ada kekurangan mutlak, yang kekurangan yang kedua yaitu tidak ada pemilihan, dan kekurangan yang ketiga yaitu menanamkan ketakutan. Next, Mbak. Materi yang selanjutnya yaitu ada kleptokrasi. Kleptokrasi bermakna sebagai pemimpin yang menggunakan kekuasaan politik untuk memenuhi kekayaan mereka dengan menggelapkan atau menyalahgunakan dana kerajaan atau perusahaan dengan mengorbankan rakyat. Jadi kleptokrasi, yang disebut kleptokrasi ini adalah seorang koruptor atau si pelaku dari tindak kejahatan tersebut. Si pelaku ini itu mempunyai kedudukan tinggi di perusahaan atau di sebuah organisasi, dan si pelaku ini itu menyalahgunakan kedudukan tersebut untuk memperkaya dirinya dengan cara yaitu korupsi atau menggelapkan dana dari masyarakat. Nah, dengan menyalahgunakan dana tersebut dengan cara mengorbankan rakyat, mengorbankan masyarakat, dan lain-lain. Next, Mbak. Baik, materi yang selanjutnya yaitu ada STAR, Stolen Asset Recovery. Nah, bagi Indonesia sendiri itu konsep STAR ini masih sangat perlu dioptimalkan. Karena apa? Karena mengingat prakarsa ini berkaitan erat dengan pemberantasan korupsi dan pelarian aset koruptor ke luar negeri, yang selama ini masih menjadi salah satu isu utama di Indonesia. Nah, prakarsa ini juga itu sangat penting mengingat besarnya dampak korupsi bagi perkembangan Indonesia. Jadi pada intinya STAR atau Stolen Asset Recovery ini itu masih sangat perlu ditingkatkan, dioptimalkan ya, karena negara Indonesia itu masih sangat rawan dengan adanya tindak korupsi atau kecurangan. Baik, mungkin cukup itu materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nadia Safira Bilqis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kedua, mengenai penelusuran aset. Pada umumnya berkaitan dengan pengembalian kembali aset yang dimiliki oleh suatu negara atau organisasi yang diambil oleh pihak lain dengan cara melawan hukum seperti tindak pidana korupsi dan tindak pencucian uang. Hal ini akan memerlukan penambahan anggaran, manajemen proyek sebesar 4 juta per tahun, kemudian biaya berlangganan tahunan untuk versi Sirika yang tidak terbatas atau bisa disebut dengan tidak ada batasan pengguna dan proyek adalah sebesar 15 juta rupiah. Next, selanjutnya adanya informasi aset yang disembunyikan dapat diperoleh dari sumber-sumber berikut ini. Yang pertama, adanya laporan transaksi. Yang kedua, adanya pembocoran informasi, dan yang ketiga, adanya kantor pendaftaran atau bisa disebut juga dengan register, dan yang terakhir, adanya persengketaan antar keluarga. Kemudian, adanya penelusuran aset dilakukan oleh penegak hukum dan dapat dibantu oleh auditor forensik pada kegiatan berikut. Adanya pendekatan audit investigatif.
Nah, pada saat penyidik melakukan penyidikan atas suatu perkara tindak pidana atau pidana pencucian uang, dalam hal ini juga auditor forensik dapat membantu penyidik dengan pendekatan audit investigatif untuk memperoleh bukti yang kompeten dan cukup melalui keahlian yang dimiliki oleh mengidentifikasi aset yang dikorupsi oleh calon tersangka. Kemudian yang kedua, adanya pendekatan teknik perhitungan kerugian. Nah, pada saat penyidik melakukan penyidikan dalam perkara tindak pidana korupsi ataupun pidana pencucian uang, dalam hal ini audit forensik dengan keahliannya dapat membantu penyidik dengan melakukan pendekatan teknik perhitungan kerugian keuangan negara untuk menentukan jumlah aset atau kerugian yang diakibatkan oleh tersangka. Dan yang terakhir, adanya analisis transaksi keuangan. Pada saat kejaksaan akan melakukan eksekusi atas putusan pengadilan, namun terpidana dengan sengaja menyembunyikan hasil kejahatannya tersebut, sehingga kejaksaan kesulitan dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Dalam hal ini, audit forensik dapat membantu kejaksaan melalui analisis transaksi keuangan, transaksi aset yang berkaitan dengan harta kekayaan yang diperoleh terpidana secara melawan hukum sehingga dapat ditahan dan kemudian disita untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Next, selanjutnya adanya pemulihan kerugian. Dalam pemulihan kerugian merupakan suatu proses di mana mengubah aset yang sudah ditemukan lewat penelusuran aset menjadi aset untuk diserahkan kepada pihak yang dimenangkan dalam penyelesaian sengketa. Selanjutnya dapat disimpulkan juga bahwa apabila terjadi tindak pidana pencucian uang ataupun tindak pidana korupsi, dalam hal ini yang dirugikan negara, maka pemulihan kerugian akan diserahkan kepada negara. Kemudian dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Korupsi, masalah pemulihan kerugian negara antara lain terdapat dalam pasal 3 dan 4. Kemudian adanya pengambilan kerugian negara melalui proses pidana. Yang pertama, adanya penelusuran harta kekayaan, yang kedua adanya penyitaan aset atau harta kekayaan, yang ketiga adanya penuntutan pembayaran uang pengganti, yang terakhir adanya melaksanakan putusan pengadilan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara. Selanjutnya mengenai perhitungan kerugian. Tujuan dilakukannya perhitungan jumlah kerugian keuangan negara antara lain untuk menentukan jumlah uang pengganti atau tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pihak yang terbukti bersalah bila kepada terpidana dikenakan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Kemudian yang kedua, adanya salah satu acuan bagi jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat atau ringannya hukuman yang perlu dijatuhkan berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku, dan bagi hakim sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan keputusannya. Yang terakhir, adanya dalam hal kasus yang terjadi ternyata merupakan kasus perdata atau lainnya, maka dalam perhitungan kerugian keuangan negara digunakan sebagai bahan gugatan atau penuntutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Next, selanjutnya, dalam menghitung kerugian keuangan negara atas kasus penyimpangan yang diaudit, auditor dapat menempuh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi transaksi. Yang ketiga, mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi, dan analisis bukti. Yang terakhir, menghitung jumlah kerugian keuangan negara. Kemudian selanjutnya, kerugian dan pembuatan melawan hukum. Kepada Mbak Nadia Safira Bilqis atas penjelasan materinya.
materi yang selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Senia Trisiswanti. Kepadanya kami waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mbak Ike yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi berikut ini, yaitu terkait tentang kerugian dan perbuatan melawan hukum. Next. Slide berikutnya. Kerugian dan perbuatan melawan hukum itu apa yang dimaksud dengan kerugian dan perbuatan melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain itu mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Menurut pasal 1365 KUHP Perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut. Nah, lalu merujuk dari penjelasan di atas, mungkin next selanjutnya. Merujuk dari penjelasan di atas, itu ada 4 unsur yang harus dibuktikan keberadaannya jika ingin menggugat berdasarkan perbuatan melawan hukum, yaitu 1. Perbuatan melawan hukum, yaitu dari pengertian dari hukum itu sendiri diperluas, yaitu bukan hanya perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga setiap perbuatan yang melanggar hukum, kehati-hatian dan keasusilaan dalam hubungan antara sesama warga masyarakat dan terhadap benda atau orang-orang lain. Nah, terus sehingga dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dianggap melawan hukum itu bukan hanya didasarkan pada kaidah-kaidah hukum tertulis, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat, seperti asas kepatuhan dan asas keasusilaan. Terus ada kesalahan yang kedua adalah kesalahan, di mana menurut para ahli itu menyatakan bahwa setiap akibat dari perbuatan melawan hukum tidak bisa dimintai pertanggungjawaban jika tidak terdapat unsur kesalahan. Nah, unsur kesalahan itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu kesalahan yang dilakukan dengan kesengajaan dan kesalahan karena kurang hati-hatian atau kelalaian. Nah, contoh misal seorang pengendara mobil itu menabrak pejalan kaki dan mengakibatkan pejalan kaki tersebut itu pingsan. Atas hal tersebut, baik terhadap pengendara yang memang sengaja menabrak pejalan kaki tersebut ataupun lalai, misalnya karena mengantuk, tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pejalan kaki tersebut. Terus yang ketiga ada kerugian. Nah, kerugian ini dalam hukum perdata itu dapat dibagi menjadi 2 klasifikasi, yakni kerugian material dan kerugian imaterial. Nah, kerugian material itu adalah kerugian yang secara nyata diderita. Adapun yang dimaksud dengan kerugian imaterial adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari. Nah, selanjutnya ada yang keempat adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami oleh korban. Ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban. Nah, dari penjelasan di atas itu, next slide. Dari penjelasan di atas itu, maka dapat disimpulkan bahwa slide selanjutnya. Dari penjelasan di atas itu, maka dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat gugatan perbuatan melawan hukum, maka gugatan tersebut harus dapat membuktikan keempat unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut. Apabila tidak dapat dibuktikan, maka gugatan tersebut akan ditolak oleh majelis hakim. Demikian juga halnya apabila KPKNL itu digugat atas perbuatan melawan hukum, maka harus bisa membuktikan atau membantah bahwa keempat unsur dari perbuatan melawan hukum tersebut tidak ada atau tidak terbukti dilakukan oleh KPKNL tersebut. Nah, terus selanjutnya ada gagasan mengenai kerugian. Dari keterangan di atas itu dapat diketahui bahwa kerugian itu kan dibedakan menjadi 2, yaitu kerugian material dan kerugian imaterial. Nah, kerugian itu akan muncul ketika ada perbuatan melawan hukum, dan orang yang melawan hukum itu akan dikenakan sanksi yang sesuai atas perbuatan dan kerugian yang telah ditimbulkannya. Pada praktiknya, pemenuhan
tuntutan kerugian imaterial itu diserahkan kepada hakim. Hal ini yang kemudian membuat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian imaterial yang akan dikabulkan karena tolak ukurnya itu dirasakan kepada subjektivitas hakim yang memutus, sehingga pada kerugian imaterial ini sering terjadi kepada putusan hal-hal yang tidak sepadan dengan apa yang telah dialami oleh korban yang mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulannya bahwa dari penjelasan Mbak Ike tadi ada penelusuran aset yang dimana merupakan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti transaksi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan aset hasil perbuatan tindak pidana, biasanya dilakukan oleh penyidik dan dibantu oleh audit forensik. Nah, terus di situ ada penjelasan tentang autokrasi dan kleptokrat tadi sudah dijelaskan juga, yaitu autokrat sendiri itu memiliki makna bahwa sistem pemerintahan di mana seorang autokrat memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Aturan autokrat tidak terbatas, absolut, dan tidak tunduk pada batasan hukum atau legislatif. Ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya yaitu dia itu pengambilan keputusannya lebih cepat, tidak ada oposisi, dan kepemimpinan yang kuat. Untuk kekurangannya itu kekuasaan mutlak, tidak ada pemilihan pemimpin maksudnya, dan menanamkan ketakutan kepada masyarakat. Nah, terus untuk kleptokrat itu sendiri memiliki makna bahwa pemimpin yang menggunakan kuasa politik untuk memenuhi kekayaan diri mereka sendiri dengan menggelapkan atau menyalahgunakan dana kerjaan dengan mengorbankan rakyat. Nah, untuk penelusuran aset telah dijelaskan juga tadi oleh Mbak Nadia, yaitu adapun untuk informasi aset yang disembunyikan itu disembunyikan sedemikian itu rupa dapat diperoleh dari sumber-sumber apa aja, yaitu dari laporan transaksi, pembocoran informasi, terus kantor pendaftaran atau bisa disebut juga dengan register, dan persengketaan antar keluarga. Nah, di situ juga dijelaskan ada pemulihan kerugian, perhitungan kerugian sudah dijelaskan oleh Mbak Nadia, dan perhitungan kerugian itu tadi untuk menghitung kerugian keuangan negara atas kasus penyimpangan yang diaudit, auditor itu dapat menempuh hal-hal sebagai berikut, yaitu pertama mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, mengidentifikasi transaksi, mengidentifikasi, mengumpulkan, verifikasi, dan analisis bukti, terus menghitung jumlah kerugian keuangan negara. Dan perbuatan melawan hukum yang telah saya jelaskan tadi, di mana gugatan perbuatan melawan hukum itu harus memenuhi kriteria 4 unsur yang telah saya jelaskan tadi, berupa adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, yaitu ada kesalahan, kerugian, hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut. Mungkin sekian dari saya, penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Berikut adalah contoh kasus korupsi yang dananya itu dibawa kabur oleh si pelaku ke luar negeri. Videonya mungkin bisa ditampilkan layar, Mbak Nadia. S. Haryani, terdakwa kasus dugaan pemberian keterangan palsu kasus proyek IKTP, dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Ya, jaksa menyebutkan bahwa Miriam tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut anggota DPR RI Miriam S. Haryani 8 tahun penjara. Miriam dituntut oleh Jaksa KPK atas kasus dugaan pemberian keterangan tidak benar saat Miriam sedang memberikan kesaksian kasus mega proyek IKTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Selain dituntut 8 tahun penjara, Miriam juga dituntut membayar denda sebesar 300 juta rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Dalam persidangan tersebut, jaksa menyebutkan bahwa Miriam tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan korupsi, di mana Miriam yang merupakan seorang anggota dewan dinilai tidak memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat. Miriam juga dinilai dirinya tidak menghormati lembaga pra-peradilan dan menodai kemuliaan sumpah. Jaksa menambahkan perbuatan Miriam menghambat proses penegakan hukum dalam kasus korupsi pengadaan IKTP.
Usai sidang, Miriam menyesalkan tuntutan jaksa, di mana jaksa tidak menyertakan video pemeriksaan secara lengkap pada sidang sebelumnya. Saya mau ditangkap tahun 2010. Apakah muncul itu di video? Sedangkan di rekaman itu dimunculkan cuma 2 menit. Sedangkan saya diperiksa 7-8 jam. Di fakta persidangan pun penyidik mengatakan kepada saya itu saya disidik selama 7-8 jam. Tapi yang dimunculkan itu adalah 2 menit rekaman video. Kemana yang 5 jam, 6 jam ini? Itu kan tidak di blow up oleh JPU, sehingga hakim hanya meraba-raba. Saya rasa kalau di fair buat saya pribadi gitu kan, Memberikan kesaksian di persidangan kasus korupsi IKTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Selain Miriam, KPK juga menetapkan politikus Markus Nari sebagai tersangka yang diduga memberikan tekanan kepada Miriam untuk mencabut BAP-nya. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kesalahan, banyak baik dari penjelasan atau pemaparan materi. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.